Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Fitria Utami dengan NIM D1B018004 dari kelas I Agribisnis. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang pengenalan inovasi teknologi di bidang pertanian pada tanaman pangan. Peran inovasi teknologi pertanian dalam peningkatan produktivitas padi sawah. Peran inovasi teknologi pertanian akan semakin penting mengingat pemerintah bertekad mewujudkan kembali swasembada pangan. Padi merupakan salah satu komoditas strategis baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Pada umumnya, usaha tani padi masih merupakan tulang punggung perekonomian keluarga tani dan perekonomian pedesaan. Tujuan dari pengenalan ini adalah untuk mengetahui peran dan dukungan inovasi teknologi pertanian berupa varietas atau sistem budaya atau produksi seperti sistem tanam jajar legowo, pendekatan PTT, dan SIPT terhadap peningkatan produktivitas padi sawah. Varietas unggulan merupakan salah satu teknologi yang handal untuk meningkatkan produktivitas padi, baik melalui peningkatan potensi atau daya hasil tanaman maupun toleransi dan atau ketahanannya terhadap cengkama, biotik, dan abiotik. Varietas padi juga merupakan teknologi yang paling mudah diadopsi karena teknologinya yang murah dan penggunaannya yang sangat praktis. Menurut Sembiring 2008, secara umum padi varietas unggul baru dikelompokkan menjadi 6 kelas, yaitu varietas unggul produktivitas tinggi, varietas unggul hasil stabil, varietas unggul cita rasa, varietas unggul mutu gizi, varietas unggul sawah dataran tinggi, dan yang terakhir varietas unggul genjah. Legowo merupakan rekayasa teknik tanam dengan mengatur jarak tanam antar rumpun maupun antar barisan, sehingga terjadi pemadatan rumpun padi di dalam barisan dan memperlebar jarak antar barisan. Pada sistem jajar legowo, dua baris semua rumpun padi berada di pinggir dari pertanaman. Akibatnya, semua rumpun padi tersebut memperoleh manfaat dari pengaruh pinggir. Keuntungan penanaman padi dengan sistem jajar legowo. Yang pertama, barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir yang biasanya memberi hasil lebih tinggi. Yang kedua, pengendalian hama, penyakit, dan gulma lebih mudah. Yang ketiga, penyediaan ruang kosong untuk pengaturan air, saluran pengumpul keong emas, atau untuk mina padi. Dan yang terakhir, penggunaan pupuk lebih berdaya guna.
Pengelolaan tanaman terpadu atau PTT merupakan pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman atau sering disebut OPT, dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan. Prinsip pengelolaan tanaman terpadu mencakup 4 unsur yaitu integrasi, interaksi, dinamis, dan partisipatif. Komponen teknologi dasar terdiri dari varietas modern, benih bermutu dan sehat, pemupukan yang efisien, dan yang terakhir, PHT sesuai OPT sasaran. Komponen teknologi pilihan terdiri dari pengelolaan tanaman, bibit muda, pupuk organik, irigasi berselang, pupuk cair, dan penanganan panen serta pasca panen. Untuk meningkatkan kesuburan tanah yang sedang sakit, maka diperlukan masukan antara lain bahan organik dalam jumlah yang cukup, dengan cara yang mudah dan murah. Menurut Hartoyo, sistem integrasi padi ternak atau sering disebut SIPT merupakan pengembangan dari Crop Livestock System dengan pendekatan Zero Waste. Selanjutnya dikatakan pendekatan ini merupakan penyempurnaan dari apa yang telah dikembangkan petani atau peternak di pedesaan. Komponen utama sistem integrasi padi ternak sapi. Yang pertama yaitu teknologi budidaya padi, yang kedua teknologi budidaya ternak, yang ketiga teknologi pengelolaan limbah terdiri dari pengelolaan jerami untuk pakan ternak, pengelolaan kotoran menjadi pupuk organik padat dan biogas, dan pengelolaan urin sapi menjadi pupuk dan pestisida cair. Terdapat hubungan suplementer antara tanaman padi dengan ternak sapi, di mana limbah padi berupa jerami diolah menjadi jerami fermentasi untuk pakan sapi dan dedak dapat digunakan sebagai salah satu komponen ransum pakan. Sedangkan limbah ternak berupa kotoran atau feses diolah menjadi pupuk organik padat dan urin diolah menjadi pupuk dan pestisida organik cair. Pupuk dan pestisida organik dikembalikan ke sawah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan atau produktivitas padi sawah.